penelitian. Jadi kalau urusan masalah include di situ latar belakang masalah, ya. Bagaimana menulis latar belakang masalah? Nah, kita bahas Ibu dan Bapak. Hmm. Jadi suatu judul tesis atau penelitian ya itu harus dilatar belakangi dengan masalah. Masalah muncul karena ada background atau latar belakang masalah. Nah, masalah itu harus ditemukan, harus dicari ya. Bagaimana menemukan masalah? Kemarin sudah jelaskan sekilas bahwa melihat kesenjangan yang ada, apakah itu dari hasil penelitian yang terdahulu ya atau dari realita lapangan empiris yang dilihat oleh kita yang ditemukan mau yang mana itu ya. Nah, itu jadi nanti menjadi gap, mau gap empirical, mau gap penelitian ya atau masalah penelitian yang memang penting atau urgent atau layak. Latar belakang masalah. Jadi Ibu dan Bapak nanti uraikan fenomena. Di situ fenomena itu kesenjangan antara ideal ya dengan realita. Ideal itu artinya menurut teori yang bagus, norma yang baik-baik, begitu ya. Dan jelaskan realita yang ada. Sehingga akan perlu ada semacam urgensi untuk tindak lanjut pemecahan masalah dari fenomena yang ada atau dari kesenjangan yang ada. Latar belakang masalah dalam tesis itu harus memuat fenomena bisnis karena pemasaran atau manajemen ya. Kesenjangan antara target misalkan dan realitas. Target penjualan, nyatanya penjualan baik akhir tahun sedikit. Nah, itu masalah. Harusnya target penjualan itu mencapai sekian, gitu ya. Misalkan 100%, nyatanya hanya 50% atau 75 misalkan tidak mencapai puncak atau tidak mencapai sesuai dengan harapan. Nah, itu harus dilengkapi dengan data pendukung. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak nanti misalkan menyajikan latar belakang masalah silahkan dengan data-data ya hasil penjualan pada periode ini atau hasil apa promosi yang realitas terjual sekian. Nah, nanti kenyataan itu di matchkan atau dihubungkan dengan teori. Harusnya menurut teori kalau begini-begini misalkan ya, kalau penjualan ingin maju atau ingin meningkat, dilakukan hal-hal berikutnya strategi. Nah, itu sudah dilakukan, tapi kenyataannya belum juga mencapai hasil yang memuaskan. Nah, itu namanya ada kesenjangan. Atau ada masalah. Kan masalah itu yang disebut masalah itu ya. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Bahwa ibu itu atau bapak itu ingin lulus 1,5 tahun. Tapi kenyataannya 2 tahun lebih. Nah, itu ada masalah gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan masalah penelitian. Isinya dirancang secara struktur mulai dari gambaran umum, Bu. Jadi sifatnya makro dulu ya, bahwa pembangunan Indonesia prioritasnya kepada hal-hal nah strategis dan sebagainya itu umum. Atau mau global dulu, langsung global internasional boleh. Ya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan membuat sama apa perusahaan tetap harus bertahan karena era globalisasi yang sifatnya internasional. Nah, gitu kan. Untuk itu perusahaan dituntut nah untuk tetap eksis sehingga perlu adanya inovasi-inovasi ke depan dalam bidang apa. Nah, bidangannya Ibu Bapak jelaskan mau yang ditelitinya bidang apa. Nah.
Nah, itu pengantarnya, makro dulu, ya. Kemudian dari makro menjadi meso. Meso itu artinya pertengahan. Nah, sampai mengkerucut, istilahnya piramida terbalik ya, mengkerucut sehingga menjadi satu kekhususan atau spesifikasi jadi mikro. Dari mikro itu nanti bagaimana sih solusi yang bisa ditawarkan dari penanganan masalah yang ibu bapak temukan di dalam permasalahan. Jadi solusinya itu gimana ke depan, walaupun belum diteliti, tapi rencana solusi itu harus ada idenya sudah dari sekarang. Hmm. Nah, komponen-komponen latar belakang masalah secara detail ya, fenomena bisnis misalkan dan data faktual, gambaran objek mengenai masalah manajemen yang terjadi. Misalkan ini, penurunan kinerja kalau MSDM, omset turun kalau manajemen pemasaran, turnover karyawan tinggi, turnover itu artinya masuk keluar karyawan tinggi itu manajemen sumber daya manusia. Kalau turnover karyawan tinggi itu masalah, karena seharusnya perusahaan itu jangan banyak masuk keluar karyawan, harusnya rendah atau sedikit. Kalau banyak turnovernya atau tinggi turnovernya berarti menandakan bahwa karyawan tidak betah. Kalau tidak betah berarti menunjukkan perusahaan itu tidak sehat. Karena apa? Satu mungkin kenyamanannya terganggu, apalagi hubungannya dengan masalah perut, ya. Kalau orang atau kan sudah hubungan dengan masalah perut ya sudah, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda. Kemudian data-data itu didukung oleh data tabel grafik gitu ya, yang real dari perusahaan-perusahaan yang akan ibu bapak teliti. Walaupun nanti misalkan ada pengolahan data sebenarnya, nanti itu masalah yang kedua pembangunan. Tapi secara prinsip data-data itu harus ada tuh, ya. Nah, kesenjangan gap itu apa sih? Ya, yang disebut kesenjangan atau masalah itu. Penjelasan mengenai perbedaan antara kondisi ideal teori yang harus yang baik, nah itu ideal dengan kondisi aktual di lapangan. Artinya apa? Kondisi nyata dengan harapan dengan kenyataan itu beda. Nah, perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu bagaimana? Nah, itu adalah nanti menjadi research gap atau masalah penelitian. Begitu ya, Bu ya. Jadi hasil penelitian itu nanti Ibu dan Bapak jangan disepelekan. Makanya nanti buka-buka jurnal. Kemudian akar masalahnya root cause. Identifikasi penyebab pendasar dari masalah tersebut yang akan dipecahkan nanti melalui penelitian. Karena S2 Magister itu nanti minimal bisa menemukan satu model. Ya. Tidak novelty juga nggak jadi masalah kalau novelty itu untuk S3. Misalkan tuntutannya. Tapi kalau ibu bapak mampu ya kenapa tidak? Jadi menciptakan satu model, satu sistem, jadi suatu proses yang memang harus dibuat atau suatu inovasi yang memang dibutuhkan, diperlukan untuk memperbaiki dari masalah yang terjadi. Kemudian urgensi dan dampak. Urgensi itu artinya pentingnya, layak tidak itu kan, dan akibatnya dari itu. Efek gitu ya. Penjelasan mengenai penelitian ini penting dilakukan serta dampak negatif yang timbul jika masalah tersebut tidak diteliti atau dibiarkan. Misalkan tadi turnover yang tinggi. Kalau turnover yang tinggi dibiarkan, ya nanti karyawan semakin lama semakin kualitasnya tidak baik. Karena gonta-ganti karyawan itu jelek bagi proses produksi misalkan atau proses sistem yang berlaku di perusahaan. Karena